Jangan lupa like dan share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum mom. Welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi tentang budgeting aku di bulan Maret nanti. Nah, kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Nah, kalian lihat ya, jadi setiap bulannya itu aku selalu rutin buat ngelakuin pencatatan atau budgeting di awal bulan. Berhubung hari ini sudah akhir bulan dan besok udah mulai gajian, jadi aku udah harus mulai prepare untuk pencatatan budgeting aku di bulan selanjutnya. Nah, ini aku udah nulis untuk budgeting aku di bulan Maret di poin-poin penting ya. Jadi nggak ada yang berubah, selalu sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Adapun perubahannya mungkin cuma sedikit. Nah, di sini aku udah tulis dan sebentar bakalan aku jelasin satu persatu. Dan di akhir video nanti aku bakalan jelasin akan aku kemanakan saldo yang tersisa dari budgeting aku. Kemudian untuk pendapatan istri dari YouTube dan juga endorse itu akan aku kemanakan. So, pastiin kalian akan nyimak video ini sedari awal sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Oke mam, langsung aja. Di sini aku bakalan jelasin di budgeting aku itu khusus untuk membahas pengeluaran di rumah aja ya, dan kebutuhan aku sama anak aku. Di luar untuk kebutuhan pas suami, jajan suami dan juga uang bensin. Oke, di gajian Maret 2022 ini pendapatan suami itu 4.800.000, pendapatan istri dari YouTube dan juga endorse yaitu 3.600.000. Kemudian di kolom kewajiban yang pertama ada token listrik yaitu 400.000, kemudian pulsa data suami dan istri itu 120.000, iuran sampah 10.000 setiap bulannya, kemudian TV kabel itu 25.000, arisan keluarga 120.000, kemudian sedekah 100.000. Jadi total di kolom kewajiban yaitu 775.000. Nah, lanjut lagi di kolom kebutuhan. Bulan ini aku anggarkan yang pertama beras. Di sini aku anggarkan 100.000 aja ya, berhubung masih ada sisaan dari bulan lalu. Kemudian kebutuhan gas dan galon yaitu 100.000. Belanja bulanan juga 500.000. Kemudian belanja mingguan itu 800.000. Untuk belanja mingguan di sini aku anggarkan di setiap minggunya itu 200.000 ya. Jadi dalam sebulan aku 4 kali belanja mingguan. Disesuaikan aja mam, kalau misalnya aku cuman mau belanja per 2 minggu berarti budgetnya disisain dibagi 2 gitu, maksudnya 400.000. Tapi itu disesuaikan aja ya mam untuk belanja mingguannya. Nah, kadang di belanja mingguan ini yang paling banyak kesisa gitu. Kemudian kebutuhan anak 200.000 dan totalnya itu 1.700.000 di kolom kebutuhan. Lanjut lagi di kolom anggaran lain-lain. Yang pertama ada skincare. Ini skincare ibu ya 450.000. Kemudian jajan ibu itu 200.000, jajannya Rasya 300.000. Dana darurat di sini 300.000 ya untuk jaga-jaga. Kemudian dana hiburan itu 250.000. Dana hiburan di sini biasanya aku pakai untuk malam mingguan atau GoFood makanan ke rumah, untuk family time dan lain-lain. Berarti totalnya yaitu 1.500.000 ya di kolom anggaran lain-lain. Kemudian total pengeluaran untuk bulan Maret yaitu 775.000 ditambah 1.700.000 ditambah 1.500.000 berarti 3.975.000. Nah, kemudian untuk saldo yang tersisa dari
anggaran atau pendapatan suami yaitu 4.800.000, aku kurangkan 3.975.000, berarti 825.000. Alhamdulillah ya Mam, dari sekian banyak anggaran 4.800.000 masih tersisa 825.000. Nah 825.000 ini akan aku kemanakan? Jadi ini akan aku bagi 3 gitu ya Mam. Jadi untuk 825.000 akan aku masukkan ke tabungan pribadi sebesar 325.000, kemudian ke dana darurat 100.000, kemudian untuk bulan ini aku lagi pengen jajan, lagi pengen beli perintilan dapur yaitu layerback ya Mam, karena aku agak kerepotan buat naruh perintilan dapur. Di situ aku anggarkan 400.000. Nah sebelumnya aku udah anggarkan untuk dana darurat 300.000, jadi nggak apa-apa ya Mam. Di sini aku tambahin 100.000 karena untuk dana darurat kita nggak pernah bisa memprediksi ya Mam berapa yang akan kepake dan berapa yang akan tersimpan. Jadi untuk dana darurat itu harus selalu ada ya. Dana darurat di sini aku anggarkan untuk kadang situasi yang tidak terduga, misalnya ada kerusakan kendaraan, ada keluarga hajatan, ada tetangga yang kena musibah, itu bisa kita ambil dari dana darurat. Nah, kemudian untuk tabungan pribadi istri ya di sini yang tadi aku anggarkan sebesar 325.000. Jadi ini emang aku punya dari awal nikah ya Mam. Jadi ada tabungan pribadi suami, ada tabungan pribadi istri. Tabungan pribadi suami diambil dari penghasilan suami di luar gaji ya. Jadi itu tabungan yang gak pernah aku tahu berapa jumlahnya. Begitupun dengan tabungan pribadi istri ya. Pak suami tuh gak pernah tahu berapa total tabungan pribadi istrinya. Nah biasanya di sini aku ambil dari sisaan uang belanja setiap bulannya, misal dari sisa uang belanja bulanan atau dari belanja mingguan, kemudian dari pendapatan aku yang dari YouTube dan juga endorse. Jadi itu aku masukin semuanya ke tabungan pribadi istri. Kemudian untuk budgeting layerback ini setiap bulan bisa berubah-ubah ya Mam. Biasanya sih aku pakai buat jajan perintilan dapur gitu. Biasa juga nggak aku anggarin untuk jajan apa-apa. Jadi biasanya untuk sisaan budget bulanan aku bagi 2 aja ya, di tabungan pribadi kemudian di dana darurat. Terus lanjut lagi ya Mam, untuk pendapatan YouTube dan juga endorse di sini aku untuk bulan ini mendapatkan penghasilan 3.600.000 ya. Dari YouTube itu 1.500.000, kemudian penghasilan endorse aku alhamdulillah mencapai 2.100.000. Nah, untuk endorse biasanya sih berubah-ubah ya Mam untuk nominalnya, tapi khusus untuk bulan ini alhamdulillah mencapai 2.100.000. Oke, untuk pendapatan YouTube dan juga endorse di sini juga akan aku kebagi menjadi 2. Yang pertama itu 600.000 akan aku sisihkan ke tabungan pribadi lagi ya Mam. Jadi tabungan pribadi di sini yang tabungan pribadi aku ya, tabungan pribadi istri. Di sini aku anggarkan 600.000. Nah, di atas tadi udah aku anggarkan juga dari sisaan budget bulanan sebesar 325.000. Berarti untuk bulan ini yang masuk ke tabungan pribadi istri itu sebesar 925.000. Nah, kemudian sisanya itu 3 juta akan aku kemanakan. Jadi di sini akan aku bikin atau akan aku masukkan ke anggaran biaya renovasi rumah. Biaya renovasi rumah di sini itu terkait renovasi pagar rumah dan juga teras rumah ya Mam. Jadi aku dan Pak suami ada rencana untuk merenovasi pagar dan juga teras rumah karena kita udah mulai agak merasa sempit ya Mam di bagian teras, apalagi buat parkiran itu rada ribet. Jadi akhirnya bulan ini aku dan Pak suami sepakat untuk merenovasi bagian pagar dan juga teras rumah. Nah, alhamdulillah sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga yang kerjanya cuma di rumah aja, memanfaatkan sosial media sebaik mungkin, salah satunya menjadi konten creator ya Mam. Dari pendapatan aku di sosial media dan juga
maksudnya di sosial media yaitu Instagram dan juga YouTube, alhamdulillah bisa membantu keuangan suami. Meskipun suami nggak pernah nuntut kita harus membantu ya, tapi setidaknya bisa meringankan beban suami. Termasuk salah satunya saat ini, saat aku dan suami ada rencana untuk renovasi tipis-tipis atau renov low budget ya. Aku bisa memberikan apa yang aku hasilkan dari rumah, apa yang aku hasilkan dari sosial media untuk membantu keuangan suami. 그러니 한 번만 놀자. Nah, kesimpulannya meskipun kita sebagai ibu rumah tangga kerjanya cuma di rumah, ngurus anak, suami, dan rumah, kita nggak bisa tinggal diam aja ya mam. Asal kemampuan kita yang mungkin masih terpendam di dalam diri kita. Yang dulunya pemalu, ayo mulai belajar, paling tidak mengenal sosial media, memanfaatkannya sebaik-baiknya hingga menjadi sumber penghasilan tambahan untuk kita sebagai ibu rumah tangga. Oke mam, sampai di sini dulu video aku untuk hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. 알아요 그대 알면서도 어쩔 수가